Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Kami dari kelas 9E, kelompok 4 yang beranggota 1 Japri Hamdani, 2 Keisha Lintang, 3 Keisa Mawartiara, dan 4 Emrado Duyadira. Di sini kami akan mempresentasikan materi sejarah kebudayaan Islam tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. 1. Sunan Kalijaga, Raden Syahid. 2. Sunan Muria, Raden Umar Said. Dan 3. Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid, putra dari Raden Syahur Sumenggung Wilwatikta yang menjadi bupati di Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qadizaka yang berarti pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun, pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Mas Syahid atau Raden Syahid, Lokajaya, Syekh Malaya, dan Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumadung, serta Ki Unehan. Nama-nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Syahid alias Sunan Muria, Dewi Ruqoyah, serta Dewi Sofia. Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Karya sastra budaya Sunan Muria sebagai dakwah antara lain Tembang Sinom dan Tembang Kinanti. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topongoli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kalapa, serta Banten. Sunan Gunung Jati dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai salah satu wali Songo yang terkenal dengan cara berdakwahnya melalui jalur politik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari 9J MTSN 1 Bogor Kota Bogor yang beranggotakan Muhammad Inamullah, Mutiara Sekar Anjani, Mutiara Syarifah Halim, dan Nadia Azahra akan melakukan presentasi tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Kali ini kami akan membahas 3 dari 9 Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, ia adalah Bromo Coroh alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti.
Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir Kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Beliau dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban. Di masa mudanya, Raden Said dikenal dengan remaja nakal yang suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan melakukan banyak perbuatan tercela lainnya. Hal ini membuat sang ayah yang merupakan seorang bangsawan dan penguasa Tuban malu memiliki anak berandalan. Akibatnya Raden Said diusir dari rumah oleh orang tuanya. Kenakalan Raden Said justru makin menjadi-jadi. Ia menjadi burung wacora alias menjahat. Kerjaannya membuat onar dan bahkan konon Raden Said pernah menghabisi nyawa orang. Ketika Raden Said merampok dan merampas harta orang-orang, ia dikenal dengan julukan Lokajaya, yang artinya adalah penguasa wilayah. Suatu waktu, Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah Raden Said akhirnya sadar, serta tidak lagi merampas dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni kesusastraan Jawa dan belajar mendalang. Kelak pengetahuan seni dan budaya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijaga sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon, di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pranukan. Karena dasar dakwahnya di desa Kalijaga, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Sebagaimana Wali Songo yang lain, Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sida Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Yang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimat sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijaga berbaur, lambat-laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan menjalankan syariat Islam. Dalam pertunjukannya, terdapat banyak lakon di gubah Sunan Kalijaga yang diadaptasi dari naskah kuno. Salah satu yang paling digemari adalah lakon Dewa Ruci, Layang Kalimasada, lakon Petruk Jadi Raja, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru seperti Punakawan yang terdiri atas Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Selain menggelar pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga juga mengubah tembang-tembang yang syarat dengan muatan keislaman, seperti Kidung Rumeksa Ingwengi, Lir Ilir, dan lain sebagainya. Sunan Kalijaga menikahi Siti Zainab, adik Sunan Gunung Jati. Istrinya yang lain adalah Dewi Sarah dan Putri Maulana Ishak. Dari istri-istrinya itu, Sunan Kalijaga memperoleh beberapa anak. Di antaranya adalah Watiswara atau Sunan Panggung dan Sunan Muria. Kedua anaknya melanjutkan dakwah yang dirintis Sunan Kalijaga. Kesaktian Sunan Kalijaga menghilang, berjalan di atas air, sholat Jumat di 2 lokasi berbeda, tubuh yang tahan api, bertapa dalam waktu yang lama, mengubah tanah jadi emas, dan mengubah beras jadi pasir. Benda pusaka peninggalan Sunan Kalijaga: tongkat Kalimasada, keris Kiai Carubuk, rompi Ontokusumo, batu bobot, sumur Jalatunda, api abadi, dan masjid peninggalan Sunan Kalijaga. Raden Umar Said atau yang lebih dikenal dengan Sunan Muria merupakan anak sulung dari Sunan Kalijaga yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau juga menjadi tokoh yang termuda dalam jajaran Wali Songo. Julukannya Sunan Muria merupakan pemberian dari rakyat sekitar, masyarakat sekitar karena menetap dan berdakwah di Gunung Muria. Sunan Muria sudah tertarik mempelajari agama sejak kecil hingga saat ia beranjak remaja, beliau berguru pada Ki Ageng Ngerang bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Patak.
Sunan Muria merupakan pribadi yang sangat ramah dan suka bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan beberapa keterampilan. Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang berdakwah kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria. Ia menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran Islam. Cara Sunan Muria berdakwah yang pertama, menitik beratkan rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topongeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Yang kedua, dakwah menggunakan alkulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sulit untuk diubah. Sunan Muria menggunakan metode dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara bijaksana dan tidak memaksa. Ketiga, mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon perwayangan diubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimasada, Pustaka Weni, Semar Ambarang Jantur, dan lain sebagainya. Yang keempat, menciptakan beberapa tembang Jawa. Sunan Muria juga menciptakan beberapa lagu atau tembang mencapat Jawa yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Melalui tembang, masyarakat akan dengan mudah menerimanya serta mampu mengingat ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Sultan Syarif Hidayatullah Azamat Khan yang lebih dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Syarif Hidayatullah dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai salah satu wali songo yang terkenal dengan cara berdakwahnya melalui jalur politik. Beliau merupakan wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Oleh para santrinya, Syarif Hidayatullah dipanggil dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, karena ia berdakwah di daerah pegunungan, ia digelari sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Banten, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati termasuk salah satu tokoh dari berdirinya Kesultanan Banten dan turut berjuang melawan penjajah. Yang dilakukan Sunan Gunung Jati sangat unik. Dengan mengadaptasi tradisi Cirebon, dakwah yang dilakukan beliau dilakukan dengan cara yang menarik perhatian, diantaranya dengan menggunakan pepatah pepitih yang sampai saat ini masih sering didengar masyarakat. Dalam naskah-naskah tradisi Cirebon, diketahui banyak metode yang dilakukan Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi. Sunan Gunung Jati adalah seseorang propagandis Islam di Jawa Barat. Dalam aktivitasnya, ia melakukan perjalanan dakwah kepada penduduk Pulau Jawa bagian barat untuk menganut Islam. Dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati dalam pengislaman masyarakat Cirebon banyak dijumpai keajaiban.
keanehan, dan tidak rasional. Oleh karena itu, pembatasan metode dakwah dalam penulisan ini menjadi dakwah yang umumnya dilakukan para wali songo dalam mengislamkan tanah Jawa, yaitu metode struktural dan metode kultural. Sebagai seorang sultan, Sunan Gunung Jati memiliki lelaku sebagai penguasa wilayah Kesultanan Cirebon. Oleh karena itu, pengislaman terhadap masyarakat menjadi lebih mudah. Sunan Gunung Jati sebagai ulama adalah perannya mengubah kultur atau budaya masyarakat Cirebon yang dulunya kental dengan ajaran Hindu Buddha menjadi bernilai Islamiyah.